Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Taib, kaifa halukum? Alhamdulillah innana bi khair wa antum ya Ustaz. Alhamdulillah inni bi khair wa kulluna bi khair insyaallah. Baik, pada siang yang berbahagia ini kita akan membahas urgensi epistemologi Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Semoga nanti apa yang Ustaz sampaikan dapat antum pahami. Kemudian nanti di akhir kita akan membuka sesi tanya jawab untuk 2 pertanyaan. Baik, yang pertama kita masuk kepada latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang yaitu mengenai pembahasan ilmu pengetahuan ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Sejak awal turunnya wahyu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk membaca dan menuntut ilmu. Karena wahyu yang pertama turun itu adalah Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian Islam memandang ilmu itu bukan hanya sebagai sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan duniawi saja, tetapi juga sebagai jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk kita ke rumusan masalah. Apa-apa saja rumusan masalah yang nanti akan kita bahas di dalam PPT ini atau PowerPoint ini. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan epistemologi Islam. Kemudian yang kedua, mengapa epistemologi Islam ini penting dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, bagaimana konsep sumber dan tujuan ilmu dalam epistemologi Islam. Dan yang terakhir itu apa perbedaan epistemologi Islam dengan epistemologi sekuler. Sekuler itu pemikiran barat yang mereka tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian tujuan dari penulisan ini yang pertama itu menjelaskan pengertian epistemologi Islam yang tadi kan pertanyaan, itu rumusan masalahnya itu pertanyaan tadi tuh. Kemudian tujuan penulisan ini jawaban dari pertanyaan yang 4 tadi itu. Kemudian yang kedua mengetahui urgensi epistemologi Islam itu. Apa-apa saja nanti yang berkaitan dengan epistemologi Islam. Kemudian yang ketiga memahami sumber dan tujuan ilmu menurut Islam. Dan yang terakhir itu menjelaskan perbedaan epistemologi Islam dengan epistemologi sekuler. Masuk kita kepada pengertian. Pengertian epistemologi Islam. Epistemologi Islam ini merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, sumber, metode, dan validitas pengetahuan. Dalam perspektif Islam, epistemologi Islam ini membahas bagaimana manusia itu memperoleh ilmu berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan petunjuk kepada manusia melalui Al-Quran dan hadis. Kemudian masuk kita ke yang kedua yaitu urgensi epistemologi Islam. Epistemologi Islam memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi landasan dalam memahami realitas kehidupan. Islam juga mengajarkan bahwa seluruh aktivitas keilmuan harus dimulai dengan kesadaran akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hidup ini kita itu harus mengetahui baik nanti kita akan melakukan pekerjaan yang baik, perilaku baik atau melakukan perilaku buruk, kita harus mengetahui bahwasanya apapun yang kita lakukan di dunia ini selama kita hidup itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita itu hidup dengan dilihat oleh Allah. Maka kita tidak akan mau melakukan pekerjaan yang buruk. Kita akan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang buruk tadi itu. Kemudian urgensi epistemologi Islam ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, menjadi dasar keimanan dan ibadah.
Kemudian yang kedua, mengangkat derajat manusia. Yang ketiga, mendorong kemajuan peradaban dan mencegah penyalahgunaan ilmu. Maka epistemologi Islam ini merupakan 4 dasar pokok yang sudah Ustaz sampaikan tadi ini. Sampai sini, paham? Baik, kita lanjut ke yang C, yaitu tujuan ilmu menurut Islam. Menurut Islam, tujuan utama ilmu itu bukan sekadar memperoleh pengetahuan saja, melainkan membentuk manusia yang beradab dan bertakwa. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas menjelaskan bahawa tujuan pendidikan Islam itu adalah melahirkan manusia yang baik, yaitu good man, bukan sekadar pekerja yang terampil saja. Jadi pendidikan Islam itu melahirkan manusia yang bagus dia, bukan hanya di dalam bidang pekerjaan saja, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari pun juga nanti akan membentuk kepribadian yang bagus. Kemudian tujuan ilmu dalam Islam ini meliputi 5 hal. Yang pertama itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang menciptakan kita, Tuhan yang menciptakan kita, kemudian yang memberikan kita rezeki, baik itu rezeki sehat, rezeki berupa makanan, minuman, dan yang lain-lainnya nanti. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kualitas ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, membentuk akhlak yang mulia. Yang keempat, mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Dan yang kelima itu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang doa yang terus kita ucapkan setelah solat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang D, yaitu sumber-sumber ilmu dalam Islam. Epistemologi Islam ini mengakui beberapa sumber ilmu, yaitu ada 4. Yang pertama itu wahyu, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian yang kedua itu akal, fikiran kita. Yang ketiga indera mata, penglihatan, tangan, perasa, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang keempat intuisi. Masuk kita ke yang E juga, kritik terhadap filsafat ilmu sekuler. Epistemologi sekuler berkembang dengan mengandalkan rasionalisme. Ini kita membahas yang sekuler dulu, yang tidak berlandaskan kepada wahyu dan sunnah, yaitu pemikiran barat. Epistemologi sekuler berkembang dengan mengandalkan rasionalisme dan empirisme sebagai sumber utama ilmu pengetahuannya. Berbeda dengan nanti epistemologi Islam yang berlandaskan kepada ini tadi, wahyu, akal, indera, dan intuisi. Kemudian wahyu tidak diakui sebagai sumber ilmu. Mereka mengatakan begitu. Kemudian beberapa kelemahan filsafat ilmu sekuler ini adalah yang pertama itu memisahkan ilmu dari agama. Ilmu itu dipisahkan dari agama. Maka tidak ada landasan-landasan agama di dalam ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, mengabaikan aspek spiritual manusia. Aspek spiritual ini seperti solat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Kemudian menjadikan manusia sebagai pusat segala kebenaran. Dan yang terakhir itu menimbulkan krisis moral dan kemanusiaan. Kemudian yang F, dampak epistemologi Islam terhadap pendidikan. Epistemologi Islam memberikan pengaruh besar terhadap sistem pendidikan. Yang pertama yaitu mengintegrasikan ilmu dan akhlak. Yaitu menggabungkan ilmu dan akhlak itu harus satu dia, harus sepaket. Tidak boleh dipisah. Sebagaimana yang pimpinan ma'had kita sampaikan, bahwasanya kalaulah antum menghafal Quran 30 juz tetapi tidak ada akhlak, sama saja tidak ada artinya bagi kami hafalan antum yang 30 juz tersebut. Kemudian yang kedua, membentuk peserta didik yang beriman dan berilmu. Sebagaimana juga yang disampaikan asatidz kita, bahwasanya iman dan ilmu itu harus sejalan. Ya. Ilman dan ilmu itu harus sejalan dia, tidak bisa dipisah. Kemudian yang ketiga, menanamkan konsep adab dalam proses pendidikan. Adab qoblal ilmu. Sebagaimana yang sering kita dengar.
Kemudian yang keempat, mengembangkan ilmu untuk kemaslahatan umat. Jadi jangan ilmu itu apa yang antum dapat di kelas itu saja yang antum pahami, tetapi tidak dikembangkan. Itu salah. Ilmu yang sudah antum dapat itu bagaimana antum harus mengolahnya untuk bisa berkembang lagi dan diberikan kepada manfaatnya masyarakat, diberikan manfaatnya kepada masyarakat. Yang kelima, menjadikan pendidikan sebagai sarana pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk kita kepada kesimpulan. Epistemologi Islam ini merupakan konsep tentang sumber, metode, dan tujuan ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Islam memandang ilmu sebagai sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ibadah dan membangun peradaban yang beradab. Maka sampai di sini presentasi yang dapat Ustaz sampaikan. Masuk kita lagi ke pertanyaan. Ya, seperti di awal tadi Ustaz sampaikan. Silakan kepada antum untuk bertanya 2 pertanyaan. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan Aras. Mengapa epistemologi Islam penting dalam ilmu pengetahuan? Pertanyaan yang bagus. Mengapa epistemologi Islam sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan? Karena epistemologi Islam ini memberikan landasan filosofis dan moral dengan pengembangan ilmu. Jadi epistemologi Islam ini memberikan landasan, ibarat rumah dia, maka dia itu landasannya atau pondasi sebuah bangunan itu akan mengokohkan nanti dia tuh bangunan tersebut. Maka epistemologi Islam ini seperti pondasi tadi itu. Kemudian ilmu itu tidak hanya diarahkan untuk kemajuan teknologi saja, tetapi juga untuk kemaslahatan manusia. Nah, itu nanti dia tuh Aras. Itu pertanyaan kedua. Nah, Ryan. Bagaimana hubungan antara wahyu dan akal dalam epistemologi dalam Islam? Bagaimana hubungan antara wahyu dan akal? Bagaimana hubungan antara wahyu dan akal dalam epistemologi Islam? Wahyu dan akal ini memiliki hubungan yang saling melengkapi dia. Wahyu dan akal di dalam epistemologi Islam itu memiliki hubungan yang sangat saling melengkapi. Wahyu memberikan petunjuk dan kebenaran. Kemudian sedangkan akal itu berfungsi sebagai pemahaman dari ilmu yang tadi itu. Pemahaman, kemudian setelah paham tadi, ilmu tadi dikembangkan. Dan setelah dikembangkan diaplikasikan kepada masyarakat nanti. Adapun tujuannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan tadi di masyarakat. Nah, itu dia. Hubungan antara wahyu dan akal tadi itu. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita. Ustaz harap apa yang Ustaz sampaikan ini semoga dapat antum pahami dan antum praktekkan nanti di kehidupan antum sehari-hari. Nah, tatim bihamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Baik, silakan ma'an najah. Amin.